Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mereview buku atau biasa saya sebut dengan messaging, menceritakan secara singkat, yaitu buku George Orwell, Animal Farm. Kalau nggak salah buku ini edisi yang kedua, cetakan ke-9 pada tahun 2020 bulan Februari. Penerjemah Profesor Bakti Sumanto. Nah, saya rasa dalam buku ini banyak sekali manfaatnya. Pertama, yaitu buku ini sangat mudah dipahami karena ini adalah sebuah novel, sangat mudah dipahami, yang mana di sini bagaimana cara menggulingkan kekuasaan, bagaimana di sini ada terjadinya kepemimpinan dualisme, kemudian satu kepemimpinan menjadi totalitarisme, kemudian satu yang lainnya difitnah. Dalam novel ini dibuka dengan di suatu peternakan Pak Jones. Ada seekor babi tua yang bijaksana, di mana babi tua itu sangat dihormati dalam peternakan tersebut, di mana dia mengumpulkan para binatang tersebut di sebuah lumbung. Pada suatu malam dia mengumpulkan semua binatang, dia menceritakan mimpinya kepada semua para binatang. Dia menceritakan tentang suatu saat pemberontakan ini akan terjadi di peternakan ini. Suatu saat pemberontakan akan terjadi, yaitu memberontak kekuasaan manusia, menggulingkan kekuasaan manusia, di mana para binatang harus merdeka dengan diri mereka sendiri. Tak lama kemudian babi tua tersebut meninggal, sehingga suatu saat pemberontakan itu benar-benar terjadi di peternakan tersebut, yaitu di bawah dua pimpinan babi cerdas, yaitu Snowball dan Napoleon. Nah, di sini sangat menarik sekali. Dia menceritakan tentang di mana Snowball dan Napoleon ini selalu berselisih paham, karena setiap berargumen babi-babi cerdas ini selalu salah pahaman. Pemimpinnya yaitu orang berdua ini, Snowball dan Napoleon ini, tapi dia selalu berselisih paham. Di mana clash yang pertama yaitu ketika pada suatu rapat di lumbung tersebut, Snowball ingin membangun sebuah kincir angin di peternakan tersebut dengan memakan waktu dalam jangka 1 tahun. Kincir angin itu akan selesai, kata Snowball dengan berpidato kepada hewan-hewan yang berkumpul tersebut, yang mana dalam seminggu semua binatang harus memperkerja. Dalam seminggu 3 hari harus bekerja dalam seminggu 3 hari bekerja. Semua binatang harus bekerja sama untuk membangun kincir angin tersebut. Namun Napoleon menolak tegas, karena bagi Napoleon tidak penting kincir angin tersebut. Yang terpenting ialah bagaimana mempertahankan pangan agar semua para binatang itu tidak mati kelaparan. Itu adalah clash yang pertama. Clash yang kedua yaitu ketika dalam suatu rapat, kata Snowball, dia berpidato dengan semangat. Dia ingin mengirimkan surat kepada peternakan lain supaya peternakan lain bisa merdeka seperti peternakan dia, agar terjadi pemberontakan terhadap manusia. Namun Snowball menolak keras. Namun Napoleon menolak tegas usulan Snowball tersebut, karena bagi Napoleon yang paling terpenting ialah untuk bagaimana cara mempertahankan peternakan tersebut dengan mengupgrade senjata pertahanan, mendidik orang untuk bagaimana cara menjadi militer, kata Napoleon. Akhirnya karena dalam suatu rapat itu dia sering bertengkar mulut, beradu argumen,
Kemudian datang 5 ekor anjing mengejar Snowball. Kemudian Snowball mencicit lari ketakutan sampai keluar peternakan. Di situ dimana 5 ekor anjing tersebut masih kecil-kecil, belum cukup dewasa, dimana anjing itu sudah diasuh oleh Napoleon tersebut, dididik oleh Napoleon. Nah, begitulah taktik Napoleon ini mendidik agar di sini kita bisa merasakan dimana di sini yaitu Napoleon ini adalah pemimpin yang totalitarisme. Kemudian Snowball sudah kabur tidak pernah kembali lagi. Akhirnya setiap dari Squealer ini ada satu babi yang cerdas juga, Squealer, yang mana biasa kita sebut dengan tangan kanannya Napoleon. Dengan tangan kanannya Napoleon, Squealer ini memberi pidato dengan bersemangat bahwa Napoleon ini adalah orang yang pertama mengusulkan untuk membangun kincir angin tersebut. Namun dokumen-dokumen tersebut diambil oleh Snowball, kata Squealer. Mendoktrin para binatang-binatang tadi biar orang bisa masih patuh terhadap Napoleon, biar nama Napoleon makin menggugah di peternakan itu. Akhirnya singkat cerita katanya itu emang udah menjadi gagasan dari Napoleon yang dicuri oleh Snowball katanya. Akhirnya kincir angin itu pun dijalankan. Pekerjaan kincir angin itu dijalankan di mana semua para binatang bekerja keras untuk membangun itu. Ada ayam, itik, ada clover, kuda, itu adalah kuda. Nah, jadi di situ semua para binatang bekerja keras untuk membangun kincir angin tersebut. Snowball akhirnya pun tersingkirkan, tak pernah kembali lagi. Dalam waktu-waktu itu Squealer terus memberikan pidato terhadap kemerat-kemeratnya, terhadap para binatang yang lainnya, untuk mendoktrin para binatang yang lain biar supaya nama Snowball ini jadi buruk. Salah satunya ialah bahwanya dia bilang Snowball itu dari pertama sudah bersepakat dengan Pak Jones, adalah persekongkolan Pak Jones. Pak Jones ini yang punya peternakan binatang tersebut. Pokoknya masih banyak ya yang lainnya. Boleh kita bacakan bukunya teman-teman, bagi yang teman-teman yang baru pengen membaca. Saya rasa buku ini sangat mudah dipahami. Bagi para pembaca pertama. Saya sarankan untuk membaca buku Animal Farm karya George Orwell. Ini boleh dilihat. Oke ya, Animal Farm George Orwell. Mungkin saya rasa hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Agar lebih detail agar lebih jelas kita boleh baca bukunya, beli bukunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.